Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal aidina wal faizin wa adkhalana fi zumratihil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Yang saya hormati para asatidz, para ustadz, para khotib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tidak lupa jamaah sekalian, ibu bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga malam hari ini Allah Ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini dalam acara yang agak berbeda ya, dari biasanya, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir pada pengajian malam. Dan tadi disampaikan suasana kita pada malam hari ini adalah kita hadir bersama-sama beramah tamah pada malam hari ini, yang ini semua tidak lain hanya ridho dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita semuanya tidak bisa hadir di tempat ini kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya rasa syukur ini harus selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang sangat banyak nikmat yang telah kita terima. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini sekalipun hujannya deras sekali, tidak lupa kita minta pada Allah, Allahumma shayyiban nafi'an. Kita meminta kepadanya agar hujan yang turun ini hujan yang bermanfaat bagi kita, membawa keberkahan, membawa kebaikan, bukan hujan yang membawa madarat dan membawa petaka. Alhamdulillah malam hari ini masih dalam suasana Idul Fitri, sekalipun sudah agak lama. Dan tadi siang kita masih berada pada hari raya Idul Fitri atau bulan Syawal, tanggal yang ke 19. Dan sekarang malam 20. Oleh karena itulah ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, secara pribadi kami, saya
memohon pada Allah untuk kita semua agar ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya, ibu bapak sekalian, agar betul-betul menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah ibu bapak para jamaah rahimakumullah, pada momen Idul Fitri, momen Syawal ini sebenarnya ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan bagi kita semuanya. Yang pertama, momen Idul Fitri bulan Syawal ini sebenarnya satu momen, satu waktu di mana memang kita harus memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah. Rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa? Kita dipertemukan dalam suasana Idul Fitri tahun ini, alhamdulillah, tidak sebagaimana 2 tahun kemarin. Kalau 2 tahun kemarin ibu-ibu terutama di kampung-kampung niku sami ndamel panganan dhewe, wadahi dhewe, disawang dhewe, didahar dhewe, dintekke dhewe. Alhamdulillah tahun ini alhamdulillah ya, suasana sudah kembali baik dibanding 2 tahun kemarin, sekalipun kita tetap ekstra berhati-hati menjaga kesehatan kita, yang tentunya sekali lagi ini satu nikmat yang harus kita syukuri. Kita bisa bertemu dengan bulan Syawal setelah kita melewati bulan Ramadan dalam waktu 1 bulan. Saya tidak menghitung hari, sebab barangkali ada yang 29, ada yang 30 pun rasa dirembuk niku. Kita bisa oleh Allah Ta'ala diberi anugerah mendapati bulan Ramadan sampai selesai. Ibu bapak, kenapa saya sampaikan kita harus memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah? Ibu bapak sekalian, kalau kita kembali ke belakang, ketika 1 bulan Ramadan penuh kita berpuasa, kita melaksanakan salat tarawih, kemudian kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kaitannya tentang puasa, surah Al-Baqarah ayat berapa puasa itu? 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, dan seterusnya. Lalu ayat 184 ayyamam ma'dudat, dan seterusnya sampai ayat 185 faman syahida minkumus syahra falyasum, dan seterusnya. Ibu bapak, 3 ayat dalam surat Al-Baqarah 183, 184, 185 Allah menjelaskan tentang etapa-etapa puasa. 183 berbicara tentang perintah kewajiban melaksanakan puasa. 184 menjelaskan tentang waktu-waktu hari untuk berpuasa, termasuk syaratnya, keutamaannya. 185 Allah menjelaskan siapa yang mendapati bulan Ramadan maka berpuasalah. Terus sampai akhir ayat Allah mengatakan apa? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ini yang kadang kita menjadi lupa. Jadi setelah Allah menjelaskan tentang puasa, perintahnya, kewajibannya, tata caranya, orang-orang yang boleh tidak berpuasa, di akhir 185 Al-Baqarah itu kata Allah, walitukmilul iddata, agar kalian bisa menyempurnakan hitungan puasa kalian. Hari pertama,
hari kedua, hari ke-10, terus sampai pada hari yang terakhir, agar kalian bisa menyempurnakan hitungan puasa kalian. Setelah selesai sampai akhir bulan, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian bisa mengumandangkan takbir, mengagungkan Allah. Kapan? Ketika memasuki tanggal 1 Syawal. Allah ingatkan apa? Wala'allakum tashkurun, agar kalian bisa bersyukur. Agar kalian bisa bersyukur. Bulan Syawal, bulan Syawal ini sebenarnya yang pertama yang harus kita ingat adalah momen kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan sampai selesai, sampai kemudian memasuki bulan Syawal. Maka yang Allah Ta'ala ingatkan, wala'allakum, agar kalian bisa bersyukur. Sekalipun wala'alla itu huruf taroji, harapan. Namanya harapan apa? Kata Allah supaya kalian bisa bersyukur. Sekalipun faktanya ada yang memang bisa bersyukur, ada yang belum bisa bersyukur kepada Allah. Maka kita sedaya, kita semuanya di bulan Syawal ini, catatan pertama yang harus kita ingat adalah kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara kita atau bahkan teman-teman kita atau bahkan tetangga-tetangga kita yang tidak Allah beri kesempatan mendapati Ramadan sampai dengan bulan Syawal. Apalagi kemudian Allah sempurnakan nikmat itu dengan apa? Kondisi kita menjadi lebih baik daripada 2 Idul Fitri yang kemarin. Kondisi kita sehat, kondisi kita aman, kondisi kita sejahtera dan sebagainya. Itu nikmat-nikmat Allah yang harus selalu kita syukuri. Ibu bapak, saya buka dalam tafsir Ibnu Katsir ketika Allah Ta'ala menjelaskan, ketika Allah Ta'ala memfirmankan di ayat yang ke-185, wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ibnu Katsir mengatakan begini, idza kumtum bima amarakumullahu min ta'atihi bi ada'i faraidhihi, jika kalian sudah melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kalian, jika kalian telah melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kalian, seperti melaksanakan perintah-perintahnya atau meninggalkan larangan-larangannya, atau menjaga batasan-batasan Allah, menjaga hukum-hukum Allah, maka ketika kita bisa menunaikannya adalah fala'allakum antakunu minasyakirina bidzalik, agar kalian bisa mensyukuri itu semua. Artinya apa? Ketika kita bisa menyelesaikan suatu ibadah, misalnya selesai dari bulan Ramadan, selesai siam nggih tutup, kemudian sholat tarawih nggih bisa rutin, sekalipun barangkali suatu waktu awake sayah tenan, mripate ngantuk tenan, tapi tetap bisa kita kendalikan itu semua, kita bisa melaksanakannya sampai tuntas. Yang harus kita ucapkan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu bapak, momen Idul Fitri itu adalah momen bagi kita untuk tidak melupakan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar ibadah yang sudah kita lakukan, yang sudah selesai kita lakukan,
bahkan kita bersyukur bisa menyelesaikannya. Maka yang kedua adalah kita tidak melupakan untuk berdoa kepada Allah agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka momen bulan Syawal itu satu momen agar kita selalu banyak berdoa pada Allah supaya ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu di antara sekian yang dicontohkan oleh para salafus saleh adalah ketika kita saling berjumpa, kita saling bertemu dengan sesama kaum muslimin, kita saling mendoakan dengan kalimat apa? Misalnya dengan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Itu kalimat yang paling pokok. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah saya, amal ibadah kami, dan amal ibadah panjenengan. Artinya apa? Saling mendoakan, memohon kepada Allah untuk dirinya agar ibadah diterima oleh Allah, dan mendoakan pada sesama kita. Ini momen ketika kita dalam atau menghadiri atau mendapati bulan Syawal. Kalimat yang lain itu tambahan. Sedaya lepat nyuwun pangapura itu tambahan. Balik anak muda salaman kosong-kosong ya, ngeten salam ngeten terus kalau resen nirokke niku tuk 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 terus ngeten barang niku resen nirokke. Itu tambahan. Yang pokok itu adalah meminta pada Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah, terutama Ramadan kita. Ibu bapak sangat sayang sekali, sangat iman sekali ketika kita sudah berlelah-lelah salat tarawih, ketika kita sudah berlapar-lapar ya di bulan Ramadan untuk tidak makan, tidak minum, menahan haus, menahan lapar. Tetapi seandainya jika itu sampai tidak diterima oleh Allah, betapa sangat imannya, betapa sangat sayangnya. Kita tidak tahu apakah ibadah kita diterima atau tidak, tetapi menjadi kelaziman bagi kita, menjadi keharusan bagi kita adalah meminta kepada Allah agar ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saya baca dalam kitab Lataiful Ma'arif Imam Ibnu Rajab, beliau menukil perkataan salafus saleh. Beliau mengatakan begini, kanu yad'unallaha sittata asyurin ayyablughahum Ramadan ayyuballighahum Ramadan. Orang-orang zaman dulu mereka berdoa pada Allah selama 6 bulan sebelum Ramadan, meminta kepada Allah agar dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Ketika Ramadan sudah datang, menjalani puasa hari pertamanya, keduanya, sampai dengan hari terakhir, ketika mereka berpisah dengan bulan Ramadan, summa yad'unallaha sittata asyurin ayyataqabbala minhum, maka mereka pun meminta kepada Allah, tidak henti-hentinya berdoa pada Allah agar ibadah Ramadannya diterima oleh Allah, dan mereka berdoanya sampai 6 bulan setelah bulan Ramadan. Malah ngantos 6 bulan. Nek 6 sasi setelah Ramadan itu berarti bulan apa? Syawal, langsung Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Niku nek cara Arab. Nek cara Jawa napa? Syawal, Kaidah, Besar, Suro, Sapar, Mulut, Bodo Mulut gitu.
6 sasi dermimil meminta pada Allah agar Ramadan kita diterima oleh Allah. Niki yang dulu dilakukan oleh para salafus saleh. Maka Syawal ini, di bulan Syawal ini kita tidak henti-hentinya berdoa pada Allah agar Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biasanya begini, biasanya mayoritas di antara kaum muslimin itu mereka bersemangat berdoa agar Ramadan itu diterima oleh Allah. Semangat berdoanya biasanya hanya di akhir Ramadan saja. Kalau sudah masuk bulan Syawal pun lali kabeh. Angger entroke pun dikalungi napa? Pun kalungi peso niku pun lali kabeh itu. Padahal Ramadan itu kita tidak melupakan, Syawal itu kita tidak melupakan, selalu berdoa pada Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah kebiasaan para nabi, kebiasaan para salafus saleh. Ibu bapak, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, ketika mereka berdua selesai membangun Ka'bah yang bangunan yang dibangun oleh beliau itu tidak sebesar bangunan yang sekarang. Bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Ismail itu lebih lebar. Jadi arah utaranya itu sampai ke Hijr Ismail, yaitu sampai di sana. Tidak hanya kotak seperti sekarang, tapi agak lebar. Tetapi karena ada beberapa kali bencana alam, kemudian Ka'bah itu beberapa kali mengalami kehancuran, roboh, maka dibangun lagi, dan sekarang adalah bangunan itu lebih kecil dari bangunan yang semestinya. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mengembalikan bangunan Ka'bah sebagaimana yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail?" Nabi mengatakan, "Aku tidak mau jika umat manusia sekarang ini karena ketidaktahuan mereka mengatakan Muhammad merubah bangunan Ka'bah." Jadi Ka'bah yang dibangun itu sampai ke Hijr Ismail. Maka kalau kita tawaf itu harus di luaran Hijr Ismail. Tawaf kok melompat Hijr Ismail itu tidak memenuhi syarat, karena sama saja dengan menerobos bangunan Ka'bah. Nah ibu bapak, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah, yang mereka ucapkan apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu di surah Al-Baqarah kalau tidak salah ayat 127. Ketika keduanya selesai membangun Ka'bah, yang diucapkan adalah Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah apa yang baru saja kami lakukan. Begitu selesai beribadah membangun Ka'bah selesai, yang diucapkan adalah apa? Meminta pada Allah agar apa yang sudah dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah apa yang sudah kami lakukan ini. Innaka antas sami'ul alim, karena sungguh engkau zat yang maha mendengar dan zat yang maha mengetahui. Artinya yang kedua, momen bulan Syawal itu kecuali momen kita banyak bersyukur kepada Allah, yang ketiga adalah momen bagi kita untuk banyak berdoa kepada Allah agar Ramadan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Iman sekali, sayang sekali kalau sampai ibadah Ramadan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar betul-betul bisa diterima oleh Allah, kita ikhtiari dengan apa? Kita berdoa kepadanya agar Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang ketiga, ibu bapak para jamaah rahimakumullah, momen bulan Syawal ini adalah satu momen bagi kita untuk apa? Untuk kembali melakukan seperti apa yang dilakukan pada bulan Ramadan, berupaya untuk melestarikannya sekalipun barangkali kuantitasnya berbeda. Artinya apa? Kita berupaya, yang ketiga, kita berupaya agar apa? Yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, kita upayakan untuk tetap kita pertahankan sekalipun Ramadan sudah selesai. Saya kemarin menulis di salah sebuah buletin karena diminta untuk menulis khutbah Jumat. Saya tulis ya, tema sederhana karena berbahasa Jawa. Saya kasih judul Ramadan Kisah Ibadah Tetap Istiqomah. Karena itu salah satu di antara catatan kita di bulan Syawal. Ramadan sampun kisah, ibadah tetap istiqomah. Kita berupaya. Yang kita lakukan selama bulan Ramadan, misalnya kita terbiasa sholat tarawih, dan selama bulan Ramadan tarawih kita lengkap. Barangkali ada yang 11 rakaat, sekali waktu barangkali 13 rakaat, atau barangkali ada yang 23 rakaat, bisa lengkap. Maka ketika Ramadan sudah selesai, sholat malam yang kita kenal dengan sholat tarawih, kalau itu di bulan Ramadan, maka di luar bulan Ramadan kembali seperti semula, yaitu sholat malam. Tetap kita berupaya untuk melakukannya sekalipun barangkali kuantitasnya, volumenya agak sedikit berkurang. Mungkin karena perut tidak nyaman gitu, bodo-bodo melebet mriki sambal kacang. Lajeng bar niku sirup ya, barangkali kalau di kampung-kampung itu makanan yang keras-keras, geledegan andong gitu. Geledegan andong dicokoti, enten sing reget malih, unduk cacing, pakanan sing reget malih. Enten sing ombo malih, kuping gajah. Jenengi pakanan kok meden-meden iki. Saya kecil dulu ada roti namanya ganjel ril. Oh niki ganjel ril ya dipangan. Malah kalau panjenengan ya, tindak ke tempat saya di Tembara, di Pasar Gondang sebelah utara kanan jalan, itu panjenengan bisa beli molen untuk dimakan. Jadi molen, kemudian geledegan andong, ada kemudian unduk cacing. Barangkali ngeten, karena agak kaget perut mengkonsumsi makanan bermacam-macam, maka ketika masuk Syawal hari yang kedua, padaran kruwes-kruwes, bangun tidur ndak nyaman, sampai kemudian barangkali ke kamar mandinya agak lama, bisa setengah jam rampung-rampung. Begitu keluar dari kamar mandi, bangunnya jam 3:30, sudah jam 4. Njur toto-toto, ngagem nopo sarung, pakai baju, kemudian masih hanya sisa waktu 1/4 jam, tetap kita isi dengan sholat malam. Sekalipun barangkali ming pikantuk 2 rakaat, lalu ditutup dengan 1 rakaat, tapi tetap kita upayakan Ramadan sudah berlalu, ibadah kita tetap istiqomah. Ibu bapak, dalam tafsir Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir juz yang kedua, saya tadi sempat buka sebelum kesini, ada seorang salafus saleh yang menuturkan begini: inna min jazail hasanati hasanata ba'daha. Sesungguhnya
di antara balasan atas amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang, di antara balasan kebaikan yang Allah Ta'ala berikan pada seseorang ketika seseorang selesai melakukan satu ibadat, di antara balasannya adalah Allah mudahkan orang itu untuk kembali melakukan seperti apa yang sudah dilakukan. Jadi salah satu di antara balasan yang Allah Ta'ala berikan atas ibadah seseorang, ketika Allah akan memberikan balasan atas ibadah yang dilakukan seseorang itu, bahwa ibadah itu diterima, lalu Allah pun membalasnya, di antara balasannya adalah Allah mudahkan kita untuk kembali melakukan seperti apa yang sudah kita lakukan. Dengan kata lain begini, kalau ibu bapak sekalian tadi malam sholat tahajud, jika ibu bapak sekalian misalnya tadi malam sholat tahajud, maka salah satu di antara balasan yang Allah Ta'ala berikan atas sholat tahajud kita tadi malam, balasan karena Allah menerimanya adalah Allah mudahkan kita malam ini bisa bangun untuk kembali melakukannya. Balasan yang Allah Ta'ala berikan kalau malam hari ini kita sholat tahajud, balasan yang Allah Ta'ala berikan adalah besok malam Allah mudahkan kita untuk kembali melakukan seperti yang sudah kita lakukan. Artinya apa? Ketika kita berupaya untuk istiqomah, membiasakan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan, tetap kita biasakan, tetap kita selalu sholat malam, sekalipun barangkali mengoleh rong rakaat, witir 1 rakaat, atau barangkali lebih bisa 5 rakaat, bisa 7 rakaat, maka kita upayakan untuk kita istiqomah padanya. Ramadan barangkali ibu bapak bisa menghatamkan Quran, bisa khatam ping pinten sekali misalnya ya. Bisa khatam sekali, bisa membiasakan one day one juz misalnya, 1 hari 1 juz. Maka Ramadan sudah berlalu, kita tetap berupaya tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran, sekalipun barangkali volumenya turun. Kalau dulu bulan Ramadan one day one juz, maka karena sudah tidak Ramadan barangkali ada yang menurunkan one day one apa? One huruf one day one ayat, ngirit temen gitu ya. Jadi tetap kita upayakan. Kenapa? Ibu bapak sekalian, karena ketika kita berupaya tetap melaksanakan seperti apa yang dilakukan pada bulan Ramadan, kita berharap itulah salah satu di antara tanda Ramadan kita diterima oleh Allah. Kita berupaya untuk istiqomah, itu harapannya apa? Itu menjadi sinyal, menjadi salah satu tanda bahwa apa? Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tetap berupaya untuk istiqomah, dan kita jangan menjadi generasi Ramadhaniyin ya. Dulu di antara salafus saleh ada mengatakan kun rabbaniyina wala takun ramadhaniyin. Jadilah kalian generasi robani, jangan jadi generasi ramadhani. Jadilah generasi robani. Apa generasi robani? Generasi yang selalu taat kepada Allah sepanjang hayat. Bukan generasi ramadhani, generasi yang hanya beribadah kepada Allah di saat hanya bulan Ramadan saja. Saya baca satu kitab tidak tebal, agak tipis, Miftahul Afkar li ta'khudi lidaril qaror. Di situ disebutkan begini, bi'sal qaum alladzina la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk suatu kaum itu adalah mereka-mereka
yang tidak mengenal Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Seburuk-buruk suatu kaum itu adalah mereka-mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Kalau bulan Ramadan kenal sangat datang Allah, kenal malah ngantos kenil. Kenil apa kenul nek saking kenalin itu? Kenil. Kalau bulan Ramadan jen kenal tenan, dekat sekali dengan Allah. Tetapi begitu Ramadan sudah selesai, seakan-akan sudah tidak lagi mengenal kepada Allah. Ini digambarkan orang-orang yang buruk karena mereka tidak mengenal Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Ini artinya yang ketiga, momen Syawal ini kecuali kita bersyukur kepada Allah, Allah beri kekuatan, dipanjangkan usia, bisa menjalani Ramadan sampai selesai. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah agar Ramadan kita diterima oleh Allah. Yang ketiga, kita selalu berupaya untuk tetap melestarikan amal ibadah yang kita lakukan bulan Ramadan pada bulan Syawal ini. Dan yang terakhir adalah setelah ibadah kita lakukan, memohon pada Allah ibadah kita diterima oleh Allah. Yang terakhir adalah menyempurnakan ibadah dengan akhlakul karimah. Kenapa? Karena dalam salah sebuah hadis yang sahih, ya, dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, apa yang paling banyak menjadikan seorang hamba masuk ke dalam surga? Nabi mengatakan, yang paling banyak menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surga adalah taqwallah, rasa takut dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik dan akhlak yang mulia. Dengan kata lain, setelah ibadah kita lakukan, maka kemudian kita sempurnakan dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia, seperti menyambung tali silaturahim kepada orang-orang yang memutus tali silaturahim kepada kita. Kita memberi kepada orang-orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Dan kata Nabi, kita memberi maaf kepada orang-orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Karena ketika kita memberi maaf, momen bulan Syawal itu kesempatan bagi kita untuk memberi maaf, bukan sekedar meminta maaf. Karena meminta maaf adalah sebuah kewajiban, tetapi memberi maaf itu sebuah kemuliaan. Ada di antara kita dianiaya oleh orang lain, ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah membalas penganiayaan yang ia lakukan. Kita punya hak untuk membalasnya. Ada orang yang menampar pipi kanan kita, maka tamparlah ia sekeras ia menampar pipi kanan kita. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang boleh, tapi tidak boleh lebih. Tetapi ketika kita mau memaafkan, itu akan menjadi keutamaan akhlak seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada seorang sahabat namanya Uqbah bin Amir, dia ketika berjalan-jalan bertemu dengan Nabi katakan, Uqbah, maukah aku beritahu kepada kamu seutama-utama akhlak penduduk dunia dan akhirat? Apa? Kata Nabi, satu, kamu mau memberi sesuatu pada orang yang tidak pernah mau memberi pada kamu. Ini teori ini gampil, ini cacane angel. Mau memberi pada orang yang tidak mau memberi. Yang kedua, kamu menyambung silaturahim pada orang yang telah memutus silaturahim dengan kamu. Tidak sekedar tilik-tilian yang sudah nilai kita, tetapi kita menyambung silaturahim pada orang yang sudah memutus silaturahim pada kita.
Dan yang ketiga kata Nabi adalah wa ta'fu amman dzalamaka, dan kamu memberi maaf kepada orang-orang yang telah mendolimi kamu. Karena ketika seseorang itu sudah meminta maaf kepada kita, sekalipun kita tidak mau memaafkannya, misalnya ada orang berbuat salah pada kita, dia sudah minta maaf, kita tidak mau minta maaf, wah ora gelem moh, ora ngakek ngapura, tetep tak eling-eling tekan mati, tekan anak turun nomor gitu, 7 misalnya. Karena begini, ketika ada seseorang itu sudah meminta maaf kepada kita, kemudian kita tidak memberi maaf, hakikatnya Allah sudah memberi maaf. Kenapa? Karena perintah Allah adalah meminta maaf, bukan menerima maaf. Perintah Allah meminta maaf, bukan menerima maaf. Sehingga kalau ada orang berbuat salah kepada kita, dia sudah minta maaf, kemudian kita tidak memaafkan, itu rugi, karena dia tetap dimaafkan oleh Allah. Dan ketika kita mau memaafkannya, itu akan menjadikan derajat kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, itulah barangkali yang bisa kami sampaikan pada ramah-ramah malam hari ini. Jadi 4 hal momen Syawal ini harus menjadi ingatan kita. Sekali lagi, yang pertama, kita harus banyak bersyukur kepada Allah dipertemukan bulan Syawal setelah melewati bulan Ramadan. Yang kedua, kita jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar Ramadan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, kita berupaya apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan kita lestarikan, kita pertahankan, tetap kita lakukan sekalipun Ramadan sudah berlalu. Dan yang terakhir adalah setelah ibadah-ibadah kita tunaikan, mari kita perbaiki akhlak kita, baik akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama. Karena salah satu di antara sekian perkara yang paling banyak menyebabkan seseorang Allah masukkan ke dalam surga adalah orang-orang yang akhlaknya baik atau akhlaknya mulia. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur, dan semoga pula ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah, dan semoga pula kita bisa tetap mempertahankan, melanjutkan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan, tetap kita teruskan sekalipun Ramadan sudah berlalu. Ramadan sampun kisah, ibadah tetap istiqomah. Makaten ingkang kula aturaken, mugi-mugi manfaat, sedaya kesalahan kekhilafan mugi Allah paring ampunan, dan saya cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.